Dokumen apa saja sih yang harus diperlukan ataupun yang harus dipersiapkan buat teman-teman yang servis 2 dan CPD yang sudah lulus di tahun 2024 ataupun ujian kemarin sudah lulus dan sudah diinformasikan oleh PP2MI secara langsung dan sudah resmi itu 293 CPD dan 4.782 teman-teman yang lulus di servis 2. Ini harus mempersiapkan diri untuk sertifikatnya dan semua dokumen yang harus disiapkan. Dan dokumen apa saja sih yang harus dipersiapkan, Mas? Kemarin ada banyak teman-teman yang menanyakan terkait dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan ketika ingin sending data. Dan ada juga teman-teman yang menanyakan terkait di mana rekomendasi daerah yang cocok, yang bagus, yang cepat mendapatkan SLC. Nah, di sini akan saya bahas terkait rekomendasi juga, dan ada teman-teman kemarin yang menanyakan di tahun depan servis 2 dan servis 1 ditiadakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahono Channel. Mohon maaf sekali saya tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait proses-proses Korea dalam beberapa hari ini karena saya masih sibuk untuk mencari pekerjaan, dan alhamdulillah sudah 2 hari ini saya ditolak banyak pabrik karena di dalamnya tidak ada kuota visa E7, sedangkan saya harus masuk dengan menggunakan visa E7. Sayang sekali jika saya harus berpindah ke D10, karena jika berpindah D10 saya akan pindah lagi ke visa E7 ketika sudah mendapatkan pabrik dan harus menghitung poin lagi. Jadi saya berusaha untuk mendapatkan pabrik yang bisa merekrut saya menggunakan visa E7. Kemarin ada pabrik yang menyuruh saya pindah visa E10 terlebih dahulu, tapi saya tidak mau. Kalau bisa selama 15 hari pencarian kerja saya, itu saya usahakan untuk mendapatkan pabrik yang menerima saya visa E7. Oke, namun itu saya tidak bahas secara detail, nanti akan saya bahas sendiri. Di sini akan saya membahas untuk teman-teman yang harus dipersiapkan apa saja. Nah, di sini ada saya kutip dari rekapan ataupun teman-teman pada waktu lulus ujian manufaktur 2 dan juga servis 1, di mana di situ ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan ketika sending data. Nah, kita bisa melihat untuk dokumen-dokumen yang wajib teman-teman penuhi saat ingin sending data. Ini persyaratan lamaran pekerja ya sebagai berikut. Yang pertama, medical check up ya, kesehatan rumah sakit yang disesuaikan ataupun yang dipilih oleh PP2MI tentunya. Yang pertama, dan daftar akses Sarkes dan tata cara melakukan MCU1 terlampir. Hasil pemeriksaan MCU1 diinput langsung oleh pihak sarana kesehatan di Sisko P2MI. Nah, di sini teman-teman, buat kalian yang di MCU1 ini jangan takut, karena MCU1 ini masih dinyatakan bisa mengikuti ulang ya. Untuk teman-teman yang mengajukan banding ini masih bisa. Yang tidak bisa mengajukan banding itu mungkin MCU2 ya, MCU2 ketika di prelim itu tidak bisa saat sudah mendapatkan SLC. Kalau yang ini bisa teman-teman ya, informasinya seperti itu. Dan selanjutnya yang nomor 2 itu file foto berwarna terbaru, latar belakang putih dan abu-abu, berkacamata. Tidak boleh berkacamata nih, tidak berkacamata dan tidak menggunakan penutup kepala atau topi ya, biasanya terlihat telinga. Tidak menggunakan baju berwarna putih, menghadap kamera dengan wajah penuh dan diambil dalam jangka waktu 3 bulan terakhir. Di sini ya, ini yang kedua. Selanjutnya scan KTP dan selanjutnya lagi scan paspor. Masa berlakunya lebih dari 1 tahun atau berlaku minimal 1 tahun ya. Artinya di sini lebih dari 1 tahun. Buat teman-teman yang paspornya baru 6 bulan, masih aktif 6 bulan, disarankan untuk memperpanjang terlebih dahulu. Selanjutnya, surat izin keluarga ditandatangani di atas meterai 10.000. Diketahui kepala desa ataupun lurah dengan stempel cap basah ya, serta dicantumkan bahwa peserta mengikuti program G2G.
yaitu biasanya dibawakan teman-teman hasil kelulusan dan juga sertifikatnya, dan nama kalian di name tag ketika ada informasi kelulusan kemarin. Mencari AK1 dan cara mencarinya gimana, bisa lihat di video saya di bawah, ada cara atau tutorial untuk mencari AK1 ataupun kartu kuning. Kartu kuning biasanya disebut kartu kuning ya. Selanjutnya tabungan ya. Tabungan ini BNI Tablet berlogo PMI G2G ataupun BNI Tablet apa ya kemarin ya, G2G ya, itu PMI G2G seperti itu. Iya, karena itu sudah kemarin teman-teman sudah membuat saat pendaftaran, jadi sudah punya ini ya teman-teman. Selanjutnya akta kelahiran dan kartu keluarga ataupun KK, scan ijazah jenjang pendidikan terakhir, dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi yang masih aktif ya, jangan sampai nomor teleponnya tidak aktif ya, wajib aktif. Dan teman-teman jika nomor teleponnya ganti, di Cisco P2M-nya diedit lagi juga bisa, diganti yang aktif. Dan email pribadi yang harus aktif dan tidak boleh berubah selama jangka waktu 2 tahun. Ini wajib emailnya dicatat dan disimpan supaya tidak lupa untuk paspor dan juga emailnya. Selanjutnya, semua persyaratan dokumen di atas wajib di-scan, bukan difoto. Pastikan jelas dan kualitas bagus serta diupload dengan arah yang benar. Untuk persyarat-syaratannya ataupun cara-caranya ada di juknis di bawah. Ya, di bawah nanti akan ada. Terus selanjutnya di sini semua persyaratan ya, di sini semua persyaratan dokumen lamaran diunggah pada menu pemenuhan dokumen melalui website Cisco P2M-nya masing-masing. Dokumen lamaran online yang telah terkirim tidak dapat diperbaiki kembali. Oleh karena itu harap mengisi dengan hati-hati. Jadi jika teman-teman nanti salah mengisi, maka di kolom disetujui nanti akan dikembalikan. Kolomnya dikembalikan ya. Ataupun lamaran belum diterima, itu nanti akan dikembalikan kolomnya. Lulus ujian IPS topik manufaktur gelombang 2 ataupun service 2 dengan C-Building bukan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan di Korea, melainkan salah satu syarat untuk melamar pekerjaan di Korea. Nah, di sini ya bisa dipahami. Nanti kalau kalian tidak bisa terbang, resikonya memang itu. Selanjutnya, pertanyaan terkait sertifikat itu ada di sini, Sending Korea ya. Buat teman-teman, untuk pertanyaannya bisa langsung ditanyakan di Sending Korea di gmail.com. Ya, gmail.com. Selanjutnya yang terakhir, calon pekerja migran Indonesia selalu memantau setiap informasi terkait proses penempatan, yakni di websitenya BP2MI atau KP2MI sekarang. Dan untuk juknisnya itu ada di bawah. Ini saya ambil dari teman-teman yang lulus di manufaktur 2 dan juga servis 1, karena kemungkinan besar untuk dokumennya sama, hanya peraturannya mungkin berbeda. Berbeda bagaimana Mas? Perbedaannya, nah kita tidak bisa membuat paspor terlebih dahulu. Nah, di sini kita terangkan ya. Kita lihat di sini untuk pengumumannya kemarin, pengumuman kelulusan ujian ya, di sini di bawah itu ada tulisan ya teman-teman, di sini kelulusan ujian IPS topik C-Building bukan jaminan. Nah, lalu yang di sini menunggu pengumuman lebih lanjut ya, pengumuman mengenai persyaratan dan pelaksanaannya itu mengenai pelaksanaan menunggu lebih lanjut, dan pelaksanaan medical check up wajib menunggu pengumuman lebih lanjut. Jadi harus menunggu terlebih dahulu sebelum, jangan kalian untuk MCU terlebih dahulu. Kita tunggu aja untuk kelulusan ataupun sertifikatnya keluar lebih dahulu, nanti baru bisa MCU. Tidak usah tergesa-gesa karena rosternya masih banyak dan masih banyak teman-teman yang belum di-approve, dan ada juga teman-teman yang di gelombang 1 belum di-approve juga, dan ada banyak teman-teman yang dikembalikan datanya. Jadi tolong teman-teman di sini dilihat benar-benar untuk dokumen-dokumen dan persyaratannya yang sudah diberikan oleh BP2MI, supaya nanti teman-teman tidak kesulitan dan tidak dikembalikan.
supaya nanti teman-teman tidak ada masalah saat sending data. Jadi harus wajib dicek terlebih dahulu datanya disamakan. Jangan sampai namanya beda KK dan juga KTP, ataupun teman-teman ijazahnya juga dengan KTP beda namanya. Jadi harus disamakan terlebih dahulu. Nah, untuk daerah yang bagus untuk servis 2 dan juga si building, nanti akan saya buatkan video setelah video satu ini. Terima kasih sudah menonton, dan saya doakan kalian sendingnya lancar dan tidak ada kendala terkait dikembalikan. Semoga teman-teman bisa cepat terbang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ingat, lulus ujian IPS TOPIK bukan jaminan untuk bekerja di Korea, melainkan salah satu syarat untuk melamar pekerjaan di Korea. Itulah senjata dari KP2MI yang sekarang. Terima kasih.